warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke panduan skripsi yang kelima yang akan membahas mengenai penggunaan sitasi dengan Mendeley. Mendeley ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk menelusuri daftar referensi serta menyusun daftar referensi yang dibutuhkan dalam penulisan ilmiah kita. Ada tools lain yang serupa dengan Mendeley seperti EndNote, itu juga bisa digunakan, akan tetapi untuk EndNote ini dia harus berbayar. Sementara Mendeley ini bisa kita gunakan free. Bagaimana cara mendapatkannya? Bisa kita download di websitenya ya. Di sini di mendeley.com. Ya, di sini di download Mendeley Desktop for Windows jika kita menggunakan OS-nya Windows. Sementara kalau kalian menggunakan operating system lain seperti Mac dan Linux bisa di-download di sini. Langkah selanjutnya adalah kita plugin ya. Jadi setelah download, install ya tentu saja, kemudian plugin Microsoft Word di Mendeley. Ya, ini saya buka Mendeley yang sudah saya miliki seperti ini. Nah, untuk yang baru menginstall ya, di sini di bagian dari toolsnya ya ada tulisan install MS Word plugin ya. Sementara kalau saya uninstall karena saya sudah pernah melakukan plugin di sini. Kemudian tampilan dari Mendeley seperti ini ya. Nah, ini saya susun semua referensi saya berdasarkan topik yang sama. Jadi topik 5G ada di sini, antena di sini, DJ di sini, diplexing seperti ini. Nah, jika kalian sudah pernah membuat folder mengenai penelitian-penelitian yang satu topik, maka bisa kalian masukkan ke dalam Mendeley dengan cara add folder seperti ini, ya. Jadi di add di bawah file ya, di kiri atas di sini, di add folder. Ya, kemudian kalian pilih di folder mana kalian simpan. Tapi misalkan kalian terbalik ya, jadi kalian bisa juga buat foldernya sendiri di sini ya. Jadi misalkan contohnya di sini kita ingin buat folder dulu, kemudian baru dimasukkan filenya, bisa juga seperti itu. Jadi kita bisa create folder seperti ini ya. Diklik, tulis saja folder apa namanya yang akan kita berikan, kemudian nanti baru kita masukkan file-filenya. Jadi seperti ini, misalkan radar ya, saya sudah punya folder radar, kemudian saya mau masukkan hanya beberapa file, maka kita gunakan add file di sini. Oke, itu ya untuk Mendeley. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah kelengkapan dari susunan referensinya. Kelengkapan itu seperti apa? Misalkan seperti ini ya. Nah, kelengkapan itu bahwa dalam suatu sitasi kita harus memberikan informasi yang isinya judul, penulis, kemudian tahun terbitnya di mana, serta dipublikasikannya di mana, dan halamannya. Ya, jadi misalkan kita klik file ini. Nah, di sebelah kanan muncul semua informasi yang berkaitan dengan paper ini. Ada yang kurang di sini informasinya yang belum dilengkapi, yaitu misalkan di sini ada isunya. Ya, di sini kan dikatakan dipublish di IEEE Access. Nah, di sini pasti harusnya ada isunya, isu yang keberapa, kemudian di halaman keberapa. Misalkan ini belum lengkap, maka kita bisa lengkapi dengan mengklik filenya. Ya, jadi diklik untuk membuka filenya. Nah, dari sini kita bisa tahu dia kelengkapannya bagaimana. Jadi contohnya di sini kan IEEE Access, kemudian halamannya ya, yang paling mudah lihat halaman terlebih dahulu. Di sini ada volume 6 sudah, tapi isunya tidak ada. Ya, tidak ada isunya ya. Receive, access,
ya. Jadi mungkin yang kita bisa tambahkan di sini adalah halamannya ya. Di sini ada halaman ini ya, di kiri ini, kebetulan di kiri 24568 ya, 24568 sampai 24581. Jadi bisa tulis di sini 24568 sampai 24581. Oke. Jadi di sini sudah lebih lengkap daripada sebelumnya. Nah, misalkan juga ada beberapa jurnal lain yang belum lengkap seperti itu, bisa kita tambahkan. Kadang memang Mendeley-nya tidak bisa membaca, terutama untuk jurnal-jurnal yang agak lama ya. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal yang baru biasanya bisa membaca semua. Nah, di situ bisa ditambahkan, misalkan belum ada tadi publishernya siapa atau tahunnya, nah ini bisa ditambahkan di sini. Oke, seperti itu. Jadi ini semua ada file-filenya, dan inilah yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam citasi yang kita gunakan. Nah, kembali lagi kepada file Microsoft Word-nya ya, yang sesuai dengan template panduan skripsi UHAMK. Baik, sekarang kita masuk ke file Word sesuai dengan template panduan skripsi Fakultas Teknik UHAMK. Nah, file Word-nya ini sudah saya sisip-sisipkan dengan beberapa tulisan paragraf dari jurnal-jurnal yang saya miliki di Mendeley ya. Jadi dari referensi saya seperti ini ya. Nah, kemudian berdasarkan standar dari panduan skripsi UHAMK, Fakultas Teknik UHAMK, kita menggunakan standar citasi dengan standar apa ya. Jadi kalau standar citasi itu adanya di sini, jadi di reference. Nah, kemudian di reference ini di bawahnya ada style. Style itu berarti kita mau ikut standar citasi yang seperti apa. Ini karena di sini saya sering pakai IEEE, jadi yang aktif IEEE, tapi karena di panduan diminta apa, kita bisa pilih apa. Di sini ada apa, itu ada American Psychological Association. Ini ada yang edisi ke-6. Nah, mungkin akan sedikit berbeda ya antara style citasi yang kalian miliki dengan saya gitu, tapi bisa dicari di sana, ada, pasti selalu ada apa gitu. Jadi kita klik aja apa. Oke ya, standarnya sudah apa. Nah, kemudian syaratnya tadi kita sudah punya beberapa folder di Mendeley yang bisa kita masukkan ke dalam citasi di Word-nya. Nah, untuk citasinya sendiri bagaimana cara memasukkannya? Jadi contohnya misalkan ada suatu paragraf yang kalimatnya itu kita ambil dari satu referensi tertentu, maka kita bisa masukkan di sana sebagai referensi kita. Caranya adalah dengan klik reference ya, kemudian insert citation ya. Misalkan saya tadi di paragraf yang sini ya, ini jadi ada kalimat yang diambil dari jurnal atau buku atau apa, maka saya klik di sini ya, tadi di sini tadi kursornya ke sini, kemudian klik reference, insert citation. Nah, ini kita tinggal klik ketik ya, ketik berdasarkan autornya kah atau berdasarkan ingatan kita terhadap judul, terserah gitu ya. Jadi misalkan saya di sini akan menulis mencari berdasarkan pengarangnya. Jadi yang saya ingat Kisen, misalkan Kisen. Sen ya, misalkan Sen. Di sini ada beberapa yang keluar dari Sen itu. Ya, ada pengarang, ada judulnya. Nah ini dia. Ini Kyung Sen ya. Misalkan saya pilih ini. Oke, ya. Jadi keluar dia otomatis ya. Tahun 2018. Oke. Maka akan keluar seperti ini. Jadi ada 3 penulis ya yang
menulis paper yang saya referensi seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, kemudian jika kita punya lebih dari satu, kita juga bisa ya, misalkan kita gunakan di paragraf yang lain ya. Di sini misalkan, nah, klik citasi, misalkan Lee ya, Lee pengarangnya yang saya ingat Lee. Ini misalkan Lee tahun 2017 ya keluar, oke, tadi. Kemudian misalkan siang ya, siang misalkan siang seperti ini, Siang Jun. Oke, kita klik. Kemudian ada satu lagi ya, misalkan mengenai metamaterial ya. Sekarang saya cari topik karena saya ingatnya topik metamaterial. Oke, metamaterial ini ada si JB Pendri ya. Oke. Maka keluarnya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang pengarangnya sangat banyak, dia biasanya tulisnya pakai at all seperti itu ya, karena mungkin lebih dari 3 penulisnya. Yang di sini contohnya ada penulisnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga 5, tapi dia tidak menuliskan dengan at all. Nah, di sini mungkin lebih dari 5 penulisnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kita bisa mengubah-ubah jenisnya ya. Misalkan nanti kalian kadang setelah skripsi diminta membuat paper ya, paper dengan basic jurnal ya, dengan template jurnal tertentu. Kemudian referensinya misalkan tidak diminta apa gitu. Biasanya elektro menggunakan standar IEEE. Maka di sini kita bisa langsung ganti style referensinya jadi IEEE. Kalau IEEE lebih simple sebetulnya ya, seperti ini. Nah, yang ini juga berubah ya. Yang pertama bentuknya siku, terus 1 ya. 1 itu kenapa? Karena dia adalah referensi pertama yang muncul dalam tulisan kita. Ya, yang kedua juga seperti itu, referensi kedua yang muncul dalam tulisan kita. Kemudian ini dibuat strip karena dia kalau sudah lebih dari 3 dia buat seperti ini kalau berturut-turut ya. Jadi jika berturut-turut citasi kedua, 3, 4, 5, maka dia digunakanlah strip. Tapi kalau tidak berurut ya siku-siku semua gitu. Misalkan habis 2 ke 4, habis 4 ke 7, jadi siku-siku semua sampai panjang seperti itu ya. Nah, karena tadi digunakan template apa, maka kita mau tidak mau harus gunakan tadi apanya ya. Oke, dari sini kita coba-coba ya kita coba saja berapa jumlahnya ya. Nah, supaya nanti bisa kelihatan kan di sini nggak pakai angka, nggak masalah ya. Jadi ada pengarangnya, di sini ada pengarangnya, kemudian di sini ada tahunnya. Kemudian kita bisa cicipi juga misalkan di sini ya, reference, insert lagi uang, misalkan uang ya. Kemudian misalkan mengenai slant polarization. Nah, ini oke. Nah, seperti ini. Oke, ini juga sudah ada beberapa ya. Kalau dari IEEE mungkin kelihatan ya, dia sudah referensi yang keberapa. Nah, dia sudah referensi yang ke-6 ya. Jadi kita sudah punya 6 referensi. Nah, jika semua sudah kita citasi di gambar, kita juga bisa kan biasanya kadang ada gambar yang kita acu dari sumber tertentu ya. Kita bisa masukkan di sini citasinya. Contohnya misalkan di sini gambarnya ini bukan gambar yang kita buat sendiri, tapi kita ambil dari sumber lain, maka kita bisa masukkan citasi di sini juga. Misalkan slant tadi ya, slant dipilih yang mana ini ya, misalkan kita pilih ini. Oke, seperti
seperti itu ya, referensi yang ketujuh kalau kita menggunakan IEEE. Tapi kalau apa seperti ini. Nah, ini referensi ini yang sudah beberapa ini bisa kita keluarkan di daftar referensi. Jadi kita ke bawah ya, ke daftar referensi untuk memasukkan bahwa tulisan kita ini sudah menggunakan berapa banyak daftar referensi. Saya scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Kita enter dulu. Nah, oke, sekarang caranya memasukkan referensi adalah reference, kemudian insert bibliografi ya, reference insert bibliografi. Nah, di sini belum berubah stylenya, bibliografinya kita buat apa ya? Oh, sudah apa? Oke, di sini kita insert. Nah, jadi kalau di IEEE dia berdasarkan urutan dari munculnya referensi tersebut di tulisan kita. Tapi kalau di APA yang muncul adalah nama belakang dari penulis. Jadi urutnya berdasarkan abjad nama penulis. Seperti ini. Ya, jadi A, B, C, D, E, seperti ini susunannya. Oke, demikianlah cara menggunakan sitasi Mendeley ke dalam panduan skripsi Fakultas Teknik UHAMKA. Terima kasih.